Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas dua topik yang berbeda. Yang pertama, gara-gara TikTok, orang ini bisa menyelamatkan diri dari bahaya. Sementara yang kedua, TikTok digunakan untuk menyebarkan diskriminasi. Dan kalau kalian penasaran kira-kira apa yang terjadi sama kisah-kisah orang ini, jangan lupa untuk klik like, komen, di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini gara-gara TikTok, seorang gadis akhirnya bisa menyelamatkan dirinya dari seorang penculik yang sudah menculiknya selama 2 hari. Dan berita ini tuh sempat viral banget di Amerika sana. Gara-gara kejadian ini akhirnya polisi kayak aware lah tentang kode-kode tangan minta tolong gitu loh guys. Dan sebelumnya aku juga udah pernah bahas di video-video aku tentang TikTokers yang membutuhkan bantuan menggunakan gerakan-gerakan tangan. Kalau itu kan masih konspirasi. Nah, kalau ini tuh bener-bener kejadian di dunia nyatanya. Jadi guys, awalnya itu ada seorang gadis berusia 16 tahun yang dilaporkan menghilang nih dari Asheville, North Carolina. Dan ketika penumpang lain itu berada di sebuah jalan, dia tuh melihat kalau gadis itu tuh kayak sedang mengalami kesulitan di dalam mobil itu. Dan pada saat itu mobilnya itu sedang mengarah ke arah-arah Kentucky sana. Dan si penumpang itu sedang melihat kalau ada sesuatu yang tidak beres sama si gadis ini. Soalnya tuh kayak menggunakan gerakan-gerakan tangan kayak melambai-lambai gitu loh di pikirnya. Tapi guys, ternyata simbol itu bukanlah simbol biasa atau sekedar lambaian tangan, bukan. Ternyata simbol itu adalah bentuk dari dia sedang dalam bahaya. Karena kalian tahulah simbol yang begini, terus kita menekukan ibu jari kita lalu melipatkan jari kita ke sini. Nah, akhirnya itulah yang menyelamatkan nyawa gadis ini. Lalu kode-kode itu dari mana sih? Siapa yang mencetuskan? Jadi kode itu dibuat oleh Canadian Women Foundation agar orang-orang menunjukkan bahwa mereka yang memiliki resiko kayak dilecehkan atau mengalami KDRT atau dalam bahaya bisa mendapatkan bantuan. Dan simbol-simbol itu tuh sudah menyebar di TikTok tahun lalu, kan udah rame banget. Apalagi kayaknya kalian semua udah tahu gara-gara nontonin konten aku yang TikTokers minta tolong. Pasti kalian udah tau lah tentang simbol ini. Akhirnya si pengemudi yang melihat kalau ada yang tidak beres sama gadis yang di dalam mobil itu, akhirnya dia berusaha menelpon 911 dan menyampaikan kecurigaannya bahwa kayaknya ada sesuatu yang memang harus ditindaklanjutin itu. Meskipun petugas operator itu pada awalnya tuh kurang ngeh sama gerakan-gerakan tangan atau simbol-simbol itu. He observed a young girl in a passenger car that seemed to be in distress and was giving the TikTok signal that she needed help. We didn't know what that meant. Akhirnya sheriff setempat, sheriff kalau di sini tuh mungkin polisi ya. Akhirnya dia meminggirkan mobilnya dan menyelidiki lebih lanjut tentang laporan si pengemudi yang melihat gadis itu. Dan ternyata bener aja bahwa gadis itu juga dilaporkan menghilang sama orang tuanya 2 hari sebelumnya. Jadi wah, kayaknya bener nih gadis yang di dalam mobil itu adalah gadis yang juga dilaporkan menghilang sama orang tuanya. Akhirnya, sheriff berhasil menangkap pengemudi itu atau tersangkanya itu yang bernama James Herbert Brick berusia 61 tahun dari Cherokee, North Carolina. Susah banget deh namanya. Dan akhirnya dia didakwa dengan hukuman penjara yang tidak sah. Apa itu maksudnya? Nanti aku googling ya. Dan menurut sheriff, si orang ini, si tersangka ini memiliki gambar-gambar yang begitu-begitu. Apalagi gambarnya tuh anak-anak kecil gitu loh guys. Ya pokoknya orang itu kayak pedofil, penyuka anak-anak kecil gitu. Makanya bahaya banget gak sih? Penyidik mengatakan bahwa si Brick atau si tersangka itu mengira kalau itu tuh sekedar lambaian tangan biasa gitu loh, bukan kayak kode minta tolong. Untungnya si tersangkanya kayak nggak ngeh kalau itu kode-kode minta tolong. Bagus deh. We think that the suspect just thought that she was waving at individuals because she was in the front seat where he was. Nah, karena aksi gadis itu yang cukup berani dan kayak menggunakan kode-kode tangan itu, akhirnya dia dapat pujian nih guys. Yang katanya alat itu atau simbol-simbol tangan itu akan berguna bagi korban yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami gadis lain. Jadi memang kode-kode tangan ini tuh harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia agar orang juga bisa ngeh gitu loh. Tapi ya jangan digunakan pada sesuatu yang tidak tepat, jangan dibercandain gitu loh guys, takutnya orang nggak percaya gitu.
Oke, kalau tadi kita udah ngomongin TikTok yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, kali ini TikTok digunakan untuk menyebarkan tindakan diskriminasi. Tapi topik yang kita bahas kali ini adalah orang yang membuat akun TikTok untuk mengolok-olok orang-orang berkulit hitam. Tapi yang bikin sedih karena anak-anak di bawah umur yang remaja gitu terlibat dalam masalah ini. Ya, sekitar beberapa minggu yang lalu, aku menemukan ada akun TikTok yang bernama Blackface Hype House. Dari namanya aja kita udah ngerti lah kalau akun ini nantinya akan menyinggung atau mungkin akun ini hanya sekedar trolling gitu, nggak ada wujudnya gitu loh maksudnya. Oke, nanti aku akan tunjukin videonya atau konten-konten dia, tapi ini rada sensitif dan sangat disturbing sih. Karena tidak hanya aja kita tidak tahu siapa orang di balik akun itu yang tega melakukan blacklist dan mengolok-olok orang berkulit hitam, tetapi mereka bahkan melanjutkan dan membuat video lelucon tentang bagaimana orang berkulit hitam diperlakukan di masyarakat. Jadi dia tuh menganggap kalau orang-orang berkulit hitam itu seperti buruh, guys. Meskipun video ini sangat menyinggung ribuan orang di kolom komentar, tetapi dia terus melanjutkan videonya, bahkan lebih buruk, guys. Karena mereka ini terus-terusan memposting video, bahkan menggunakan audio yang juga menyinggung gitu loh. Bagian yang aneh tentang akun ini karena dia ini memiliki link Discord gitu di bio TikToknya. Aku nggak tahu apakah orang-orang sempat berkomunikasi sama orang di balik akun ini, dan aku juga bingung sama bio TikToknya tuh kayak I don't know, aneh gitu. Aku nggak paham apa maksud dia. Tapi yang aku salut ya, akhirnya orang-orang di luar sana bisa melacak informasi dari orang ini di semua media sosial. Bahkan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan nama asli dia, kayak masih dugaan sih, yaitu Caster William. Dan juga tahu nih di mana kampus dia dan akan dilaporkan ke kampusnya agar dia dikeluarkan atas tindakan yang kayak rasis gitu loh. Muridmu Caster Williams adalah bagian dari Blackface Hype House bersama dengan Layla Fleck dan Dylan Miller. Tapi guys, akhirnya TikTok menghapus akunnya karena udah banyak di-report oleh ribuan orang. Ya, pastilah akun lo bakal lenyap. Ya, meskipun beberapa orang mengharapkan kalau orang di balik akun ini bisa dikeluarkan dari kampusnya, tetapi justru kampusnya yang dituduhkan itu membuat pernyataan di Twitter yang mengatakan bahwa universitasnya itu tidak ada murid yang bernama Caster Williams. Terima kasih atas pesan Anda, namun universitas tidak memiliki siswa dengan nama Caster Williams. Harap laporkan kekhawatiran Anda ke TikTok atau platform media sosial yang relevan. Ya, jadi kita nggak tahu siapa orang di balik akun itu, atau mungkin sebenarnya udah tahu tapi dilindungi gitu karena dia kaya or something. Aku juga nggak paham. Dan gimana menurut kalian tentang dua topik video tadi, tentang positif dan negatif TikTok gitu? Coba komentar kalian di bawah sini, nanti aku akan baca satu-satu. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, tolong banget komen di bawah, nanti aku bakal bikinin. And thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye! Rambutnya kok berantakan sih? Oh my god.